Apa tayang? Mama enggak tahu passwordnya udah diganti. Kemarin passwordnya 78. Salah. Tanya Anne toh, Mama nggak tahu ini passwordnya. Lepas gaduh semalam dia ambil handphone, itu udah masuk lagi SIM, ganti password terus. Begitulah dia, biar nggak ketahuan lagi ganti password. Ujung-ujungnya nanti ketahuan juga. Selingkuh tapi ketahuan lalap, kan nggak pandai. Selingkuh sampai punya anak, nggak ketahuan gitu kan nggak ada masalah, ya kan? Ini saya tadi beli bayam, sama hati ayam, sama buntut ayam. Nggak ada apapun lagi pemirsa. Saya tadi bangun move depan rumah, selesai move, lewat tukang sayur. Saya bilang apa ada, ini saja tinggal ada katanya. Udah, daripada nggak masak, bayam nanti kita rebus. Lepas itu buat inilah sambal. Udah itu aja. Mau bikin ini sup ikan, ada ikan goreng kemarin ada 3 lagi. Mau buat sup untuk Madawan kalau nanti malas. Itu ikannya di suwir. Ini rebusan ini bikin. Kalau kita nggak jeli-jeli, rumput pun boleh kita masak, cirit nanti ini. Sama rumput-rumputnya semua dia tarik. Semalam saya tengok bayam saya udah lumayan. Saya kalau banyak pikiran, saya selalu pergi ke tapak kami yang tepi jalan itu pemirsa. Di situ ada pokok mango. Saya duduk di situ. Duduk mikir sendiri, entah 1 jam, 1 jam setengah. Tapi biasanya pulang datang kakak saya baru saya pergi. Saya bilang, tengok Madawan ya kak. Nanti sama Madawan dia di rumah, ya udah saya duduk situ. Saja duduk situ gitu. Nanti orang lewat tanya, sembang gitu. Saya macam mana pun masalah saya curhatnya cuma di YouTube. Video curhat saya ini pemirsa, yang kemarin pun saya nggak masukkan ke Facebook. Terakhir semalam saya masukkan ke Facebook yang dia unblock lagi nomor selingkuhannya itu, lepas itu dia blok saya itu saja. Lain semua cerita-cerita saya di yang seperti saya nggak masukkan ke Facebook, karena di Facebook banyak orang kampung kami di sini, jadi nanti mereka cari tahu toko tambah banyak. Nanti di pesta di mana-mana itu saja cerita. Orang kalau depan kita, lama kamu datang barusan, kenapa begini begitu? Di belakang kita, dia kan lakinya kan. Kalau ada janda di dekat-dekat kampung ini pasti etnya. Kalau ada janda pasti etnya. Gitu. Saya pun nggak tahu lah. Dari kemarin gitu sih. Dia jenis suami saya itu jenisnya, kalau misalkan dia nampak, kalau kita beli kan, kita pergi kedai, yang jaga kedai itu misalnya cantik, dia kan lama di situ gitu. Kayak sembang kosong, tahu nggak? Misalnya tuh kita mau beli ikan bilis kan, terus udah siap beli ikan bilisnya, saya udah mau jalan pulang ini, dia akan patah balik lagi. Kapan ya ikan bilis baru datang? Saya mau yang begini. Tak, dia yang macam ini. Biasa kalau di Malaysia begini, dia kan ajak sembang lama gitu. Kayak sembang kosong gitu, tahu kalian? Nah, mungkin itu bentuk suami saya yang ramah. Tapi orang sini dia akan mikirnya, laki ini gatal juga ini, nggak bisa habis sembang. Gitu. Saya sebenarnya udah bilang banyak kali sama Singgem. Kayak kemarin kan diajaknya kami makan lontong. Sini sedap, kata orang sini sedap katanya. Saya nggak tahu pun itu tukang lontong ada situ gitu. Pergilah kami ke situ. Si Singgem banyak sembang sama yang jual lontong itu. Banyak dia sembang ini itu. Las baru saya tahu. Rupanya dia salah satu wanita yang menghibur di kedai-kedai tua gitu. Kayak dia goyang-goyang apa gitu. Baru saya tahu, patutlah diajak kami makan ke sini sedap-sedap, padahal nggak yang sedap. Last minute baru saya tahu. Lepas kalau udah hari Minggu gitu saya lambatkan, jom pergi sarapan kedai. Padahal dia tuh nggak terlalu suka sarapan. Saya bilang enggak, saya masak aja. Bukan kita cemburu, kadang kita malu tahu. Tengok laki kita gatal depan kita pun malu. Karena kan harga diri kita nggak ada. Lakinya itu gatal kali itu. Iya.
pantang sikit ini, iya gitu, orang kan kita malu kan. Dulu kalian tahu pernah waktu saya pregnant Lasmi, ini kami di Malaysia. Jadi datanglah kami Christmas ke rumah saudara Singgem. Kebetulan saudaranya ini dia macam mama, dia mau panggil Singgem mama, so dia boleh kawin gitulah. Nah, jadi datanglah kami ke rumahnya kan. Datang si gadis ini ke depan duduk sama kami. Nah, maknya, kakaknya yang udah kawin semua di dapur masak gitu. Dia Kristen pemirsa. Sembang. Lepas tuh tadinya Singgem di tepi, saya di tengah, perempuan tuh di tepi lagi sebelah sana gitu. Tiba-tiba Singgem pergi ke dapur ambil air. Lepas ambil air dia duduk di sebelah perempuan itu gitu. Duduklah mereka cerita udah rangkul-rangkulan gini kan. Itu saya pregnant Lasmi. Kalau kita pregnant kan sensitif pemirsa. Saya rangkul-rangkulan mereka kayak, kan mereka ngomongnya bahasa India, saya kan nggak ngerti, jadi saya udah diam, udah kayak orang bodoh gitu. Jadi saya bilang, ayo pulang yuk, saya bilang. Nanti pulang, kata Singgem. Dia sembang. Ya, perasaan kita kan perlu dijaga juga, apalagi kita tengah pregnant kan. Rangkul-rangkulan situ. Terus saya bilang, tak apa, saya pulang lah. Masa itu kami naik motor. Saya bangun, saya jalan. Lepas itu baru suami saya jalan di belakang. Terus saya bilang, kenapa lah awak depan istri pun sembang sama perempuan macam itu, rangkul-rangkulan, saya bilang. Itu saya punya inilah, sepupu lah. Dia bilang, iyalah sepupu ke apa ke, jagalah perasaan istri, saya bilang. Itu saya punya sepupu, saya belum kenal you pun, saya sudah kenal dia, tak ada apapun. Saya memang, dia saya punya sepupu, tak ada apa-apa pun, tak ada sembang saya. Tapi dia macam, kalian tahu tak, rangkul-rangkulan kayak orang datang ke rumah pacarnya sembang-sembang gitu. Saya nggak nyaman kalau misalkan dia mau rangkul-rangkulan, timpa-timpaan pun nggak masalah, jangan depan saya gitu. Kalau ada istri, sekurang-kurangnya kita jaga perasaan istri. Saya aja, kalian tahu, ada kawan saya yang rapat dulu masa saya sekolah. Dia selalu jemput saya ke rumah, antar sekolah, jemput, antar rapat gitu. Dia selalu pancing di sini. Kemarin dia ada sembang sama saya sekali lah. Jangan bising selalu, nanti stres katanya. Diamlah kau, saya bilang gitu. Pas tuh dia senyum pun saya macam menghindari. Bukan, namanya kawan biasa, mungkin sebenarnya dia mau, dulu kan kita kawan rapat gitu kan. Cuman saya gini pemirsa, suami saya kan mancing di situ. Terus kalau saya sembang nanti sama dia, even dia kawan sekolah, saya bilang, kawan sekolah kak saya lah rapat ini itu. Pandangan orang yang saya pikirkan gitu. Iya, lakinya, istrinya ini pun ada situ, lakinya pun ketawa gelak-gelak, dia sembang-sembang sama laki orang. Gitu saya pikirkan. Makanya kemarin saya bilang sama kawan saya ini, jangan kau pikir saya sombong ya, kau udah ada istrimu, aku udah ada suamiku. Nggak bisa kayak dulu. Saya bilang, walaupun kau di samping rumahku selalu mancing. Saya bilang, oh ya udah, ngerti aku, ngerti. Kata, udah gitu. Jadi buat nggak kenal gitu. Itu pemirsa, mungkin kita tahu, kita sembang sebatas kawan. Dulu kan SMA rapat gitu sampai pukul-pukulan sembang gitu kan. Cuman kan sekarang udah berumah tangga, nggak boleh. Roman gantung dia. Tapi sakit perutnya anakku. Aduh. Oke.
Ini udah siap sambalnya, rebusannya juga udah masak. Kita tutup api lah. Udah siap untuk pagi ini. Tadinya buat nasi goreng nggak jadi, nasinya cuma sauprit bagi anjing aja nanti. Udah selesai lauk kita untuk pagi ini pemirsa. So sekarang saya buat teh ais lah, panas ya kan Kak. Oke pemirsa, untuk hari ini video kita sampai sini saja ya. Terima kasih Pak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.